Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak ada sesuatu yang besar, tapi kalian nggak bisa lihat dengan mata kalian sendiri? Kayak ada dunia lain yang hidup di samping kalian, tapi kalian nggak bisa masuk. Nah, inilah yang terjadi di Kalimantan Selatan, guys. Di sini ada cerita tentang sebuah kota yang nggak bisa sembarang orang lihat. Namanya Saranjana. Kota ini katanya super canggih, tapi juga misterius banget. Dan sampai sekarang belum ada tuh yang bisa buktiin eksistensinya. Jadi, apakah kota ini cuma mitos? Atau benar-benar ada di dimensi lain? Selamat datang di Say Something bareng aku Sode. Inilah misteri Saranjana. Saranjana, konon katanya ada di Pulau Laut, tepatnya di Kota Baru. Kalau kalian lihat di peta biasa, kotanya nggak akan ada. Tapi cerita tentang kota ini udah ada sejak lama banget, bahkan dari zaman penjajahan Belanda. Dan anehnya beberapa orang yang dulu pernah ke sini, entah gimana ceritanya ngaku pernah masuk ke Saranjana. Tapi kota ini nggak kayak kota yang kalian bayangin. Kota ini ada di hutan tropis. Sebaliknya, kotanya futuristik banget, modern abis bro. Gedung-gedung di sana tinggi menjulang, jalanan aspal sangat mulus, kendaraan super mewah, kayak kalian ngelangkahin batas waktu ke masa depan. Nah, jadi gimana sih bentuk kotanya? Kalau kita bahas soal bentuk, Saranjana ini beda jauh dari kota-kota yang kalian temuin di Indonesia. Di sini semua serba tinggi dan besar. Gedung-gedungnya sih katanya punya desain yang kayak terbuat dari kaca yang super bening, yang bisa memantulkan sinar matahari dan bikin kota ini terlihat bercahaya. Setiap gedung tuh punya bentuk yang beda-beda. Ada yang mirip seperti prisma, ada yang bentuknya kayak spiral, dan semuanya kayak ngelawan gravitasi. Di malam hari, cahaya dari kota ini katanya memancar biru, kayak ada lampu neon yang menerangi seluruh jalanan. Aku bisa bayangin nih, kalau kalian tiba-tiba nih masuk ke kota ini, pasti kalian bakal ngerasa kayak lagi di dunia yang berbeda banget. Jalanan di Saranjana nggak cuma mulus bro, tapi juga katanya kayak punya lapisan yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalian nggak akan tuh nemuin jalan yang berlubang, retakan, atau apapun. Canggih banget ya. Mobil-mobil yang lewat juga bukan mobil yang biasa. Ada yang bilang mereka pakai mobil-mobil mewah kayak Rolls Royce atau Tesla. Dan mobil-mobil ini bisa jalan sendiri tanpa supir. Teknologi yang ada di sini bikin kita jadi mikir, apakah mereka lebih maju dari peradaban kita? Bayangin nih ya, kalian ada di tengah hutan lebat Kalimantan, dan tiba-tiba di depan mata kalian muncul jalanan aspal selebar jalan tol dengan mobil-mobil melayang sedikit di atasnya. Beberapa orang yang ngaku pernah kesini, dia bilang tuh kendaraan di Saranjana nggak butuh roda. Mereka kayak melayang. Bukan cuma kendaraan aja nih yang aneh bro, ada juga nih cerita tentang bangunan-bangunan kota ini yang bisa berubah bentuk. Jadi rumah-rumah di sana tuh bisa menyesuaikan diri dengan cuaca atau musim. Kalau lagi hujan, atapnya bakal memanjang buat nutupin halaman. Kalau lagi panas, rumahnya bakal bernapas ngebuka ventilasi alami tanpa kipas angin. Tapi tunggu, ini belum semuanya. Kalian tahu nggak sih? Ada yang bilang kalau kota ini juga punya gerbang khusus yang nggak bisa dilihat sembarang orang. Beberapa orang lokal yang kebetulan ada di sekitar Kota Baru pernah bilang nih, kadang-kadang mereka bisa ngelihat gerbang besar yang tiba-tiba muncul di hutan. Gerbang ini katanya sih bercahaya. Ada ukiran aneh yang nggak mirip sama budaya manapun di dunia. Dan begitu kalian masuk ke gerbang itu, kalian hilang bro. Kalian kayak masuk ke dunia lain, dan banyak yang nggak pernah balik lagi. Beberapa cerita tentang orang yang pernah ke Saranjana tuh bikin merinding. Ada sekelompok warga yang ngaku pernah diundang ke pesta besar di Saranjana. Mereka bilang pestanya mewah banget, makanannya enak, dan musik yang gak pernah mereka dengar sebelumnya. Semuanya tuh serba indah. Tapi begitu mereka balik ke dunia nyata, makanan yang mereka bawa pulang tiba-tiba berubah jadi dedaunan kering, dan pakaian mereka berubah jadi compang-camping kayak habis terkurung bertahun-tahun. Kalian bayangin aja nih betapa seremnya itu.
Tapi yang lebih bikin bingung ada cerita-cerita tentang orang yang balik dari Saranjana tapi berubah total. Mereka jadi pendiam, suka melamun, kayak nggak punya jiwa lagi. Bahkan nih, ada juga yang setelah beberapa bulan, tiba-tiba hilang begitu aja. Kayak mereka dipanggil balik lagi nih ke sana. Ini tuh bikin banyak orang percaya kalau Saranjana bukan cuma kota biasa, tapi mungkin tempat ini ada di dimensi lain, atau di luar jangkauan pemahaman kita sebagai manusia. Langit di Saranjana tuh juga nggak biasa bro. Mereka bilang meski di dunia kita malam hari biasanya tuh kan gelap ya, tapi di Saranjana kalian bisa lihat bintang-bintang bersinar terang banget. Malah kadang-kadang ada meteor-meteor kecil yang melintas di atas kota ini. Ada yang bilang kota ini mungkin punya hubungan sama luar angkasa. Beberapa saksi bahkan bilang mereka lihat benda-benda aneh melayang di langit, kayak pesawat alien. Ini sih teori yang lebih gila lagi. Teori konspirasi juga nggak kalah banyak bro. Ada yang bilang kalau Saranjana sebenarnya tempat di mana teknologi kuno yang super canggih disimpan. Mungkin ini salah satu tempat yang berhasil kabur dari peradaban yang dulu pernah hancur. Beberapa orang percaya nih kalau Saranjana adalah kota peninggalan Atlantis yang hilang dan sekarang muncul di tempat yang nggak bisa diakses orang sembarangan. Tapi nggak semua orang percaya nih sama cerita-cerita ini. Ada yang bilang Saranjana cuma cerita rakyat yang dibikin buat jaga-jaga biar orang nggak masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Mereka bilang ini semacam dongeng yang diceritakan turun-temurun biar masyarakat sekitar tuh tetap menghormati alam dan nggak sembarang eksploitasi di hutan. Kalau kalian tanya aku nih, ya aku sendiri masih bingung. Di satu sisi ini terdengar kayak cerita rakyat yang berlebihan, tapi di sisi lain saksi-saksi yang aku pernah lihat atau bahkan masuk ke Saranjana tuh terlalu banyak buat diabaikan gitu aja. Apalagi cerita tentang kota ini udah sejak lama banget. Bahkan di masa penjajahan Belanda ada laporan-laporan aneh tentang permintaan alat berat dan mesin-mesin canggih yang katanya dikirim ke Saranjana. Gila nggak sih? Jadi tuh gini ceritanya guys, pada zaman kolonial ada dokumen resmi dari Belanda yang nyebut kota Saranjana. Mereka tuh dapat permintaan buat kirim alat berat ke sana, kayak ekskavator, kren, dan mesin-mesin berat lainnya. Padahal kalau kalian cek di peta, Saranjana tuh nggak ada. Ini bikin orang tambah penasaran, kenapa ada permintaan kayak gitu ke kota yang nggak terlihat di peta resmi? Apakah kota itu memang benar-benar ada, atau mungkin kotanya ada di dimensi lain yang berbeda? Kalau kalian bayangin dari perspektif logika, sulit tuh buat nerima kenyataan bahwa ada kota besar yang canggih tapi nggak bisa kita akses. Tapi di lain sisi, kalian harus mikir juga nih, siapa yang bisa menjelaskan dimensi lain? Mungkin aja nih, kota ini eksis di dimensi lain berbeda dari kita. Kayak kalian lagi hidup di frekuensi yang berbeda gitu, dan cuma orang-orang tertentu yang punya akses buat ngelihat. Ada yang percaya kalau kota ini bisa dilihat oleh orang-orang dengan keterbukaan batin atau yang punya koneksi lebih dalam dengan alam dan energi spiritual. Beberapa orang yang punya kemampuan spiritual tuh bilang Saranjana tuh nggak bisa dilihat sama orang sembarangan. Kalian harus punya kepekaan khusus atau udah dipilih nih buat bisa masuk ke sana. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa biasa-biasa aja, mungkin kalian nggak akan pernah tuh ngelihat kota ini. Tapi buat yang batinnya udah terbuka, mereka bisa ngerasain kehadiran kota ini, bahkan ngelihat bentuk fisiknya. Menurut cerita, begitu kalian masuk nih, kalian akan langsung ngerasa kayak ada di dunia yang berbeda. Waktu berjalan lebih lambat, suasana kota ini kayak damai, tapi juga ada rasa nggak nyaman yang nggak bisa kalian jelasin. Kota ini juga katanya punya aura yang nggak bisa dijelaskan. Penduduk yang pernah nyasar ke Saranjana bilang kalau mereka tuh ngerasa kayak diawasi, tapi bukan sama manusia biasa. Mungkin makhluk lain, mungkin juga teknologi yang lebih canggih. Bahkan nih ada yang bilang penduduk di Saranjana tuh nggak pernah terlihat bekerja keras. Mereka hidup damai dengan teknologi yang ngebantu mereka dalam segala hal. Semuanya tuh otomatis, nggak ada polusi, nggak ada keramaian yang bikin pusing kayak di kota-kota biasa. Penduduk Saranjana juga katanya punya penampilan yang beda banget. Ada yang bilang mereka mirip bule dengan kulit putih dan rambut pirang. Tapi ada juga yang bilang mereka punya penampilan kayak orang kita, tapi dengan pakaian yang aneh banget. Katanya pakaian mereka tuh bisa berubah warna sesuai sama cuaca atau kondisi tubuh mereka. Misalnya kalau lagi dingin tuh, baju mereka jadi lebih tebal. Tapi kalau lagi panas, baju mereka jadi tipis otomatis. Pakaian ini juga berubah warna, dari hitam jadi biru, merah, atau bahkan transparan. Canggih banget ya.
Dan kalian tahu nggak, teknologi di Saranjana ini juga punya cara buat ngatur energi yang beda banget sama kita. Di sana nggak ada listrik konvensional. Katanya mereka pakai energi yang diambil langsung dari alam. Bisa dari matahari, angin, atau bahkan energi yang ada di udara. Ada yang bilang di sana semua alat elektronik bisa jalan tanpa colokan karena mereka udah berhasil nih nge-track energi alami jadi sumber tenaga utama. Bayangin kalau teknologi ini beneran ada, kita nggak bakal perlu pusing nih soal listrik mati lagi, bro. Yang makin bikin merinding, kota ini tuh katanya nggak cuma tempat tinggal buat manusia biasa. Ada yang percaya kalau Saranjana tuh dihuni sama makhluk-makhluk yang berasal dari alam gaib, kayak jin atau makhluk halus lainnya. Jadi nggak heran kalau ada yang bilang mereka lihat sosok-sosok aneh di balik gedung-gedung tinggi atau bahkan di jalanan. Makhluk ini mungkin nggak ganggu, tapi kalian bakal ngerasa ada yang aneh di udara. Bahkan beberapa saksi yang pernah masuk ke sana bilang mereka nggak bisa ngelepas dari rasa was-was selama di kota itu. Kalian pasti penasaran, apa penduduk asli Kota Baru percaya sama cerita ini? Banyak dari mereka yang percaya kalau Saranjana beneran ada. Bahkan ada beberapa warga yang ngaku pernah kehilangan orang terdekat mereka yang hilang setelah masuk ke hutan. Mereka percaya orang-orang ini udah diambil atau dipindah ke Saranjana dan nggak bisa balik lagi ke dunia kita. Nah, kalian sekarang mungkin ngerasa makin bingung nih, apakah kota ini beneran ada? Atau cuma sekedar cerita rakyat yang dibesar-besarkan? Atau mungkin Saranjana adalah kota yang ada di luar jangkauan realitas kita, yang cuma bisa diakses oleh mereka yang terpilih? Sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti, bro. Tapi yang jelas, cerita tentang kota ini nggak pernah mati. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, orang-orang terus ngomongin Saranjana. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Saranjana cuma mitos belaka atau ada beneran tapi tersembunyi di dimensi lain? Oke, cukup segitu dulu cerita tentang kota Saranjana. Terima kasih nih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga nih kalian untuk like, comment, subscribe, dan drop komentar kalian sebanyak-banyaknya. So, dia pamit, saya Something pamit. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Stay curious and peace out.